حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan barokah, ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa terlimpahkan kepada panjenengan semua. Malam hari ini kita melanjutkan ke pembahasan kitab Islahul Mal, yaitu pembahasan seputar muamalat dalam Islam ini, Bapak Ibu. Pada hadis kelima, Ibnu Abi Dunya rahimahullah berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini sudah kita bahas sedikit Bapak Ibu, cuma belum sempurna karena terbentur sudah keburu Isya pada pertemuan bulan lalu. Nabi SAW mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha thayyib, maha baik, maha suci, tidak menerima kecuali yang baik-baik, kecuali yang suci-suci. Wa innallaha azza wa jalla amarul mu'minina bima amara bihil mursalin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan orang-orang beriman sama seperti perintahnya kepada para rasul. Faqala, maka Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun 51, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik, makanlah yang suci-suci. Ini perintah Allah kepada para rasul. Wa qala ta'ala, dan firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian. Jadi kata Nabi SAW, Bapak Ibu, perintah Allah Ta'ala kepada kaum beriman sama seperti perintahnya kepada para nabi, seperti disebutkan pada dua ayat tadi, yaitu masing-masing mereka disuruh memakan yang baik dan suci. Thumma dzakara abdan ash'atha aghbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan seorang hamba yang rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu, yutilus safar, dia itu safarnya lama, rafi'an yadaihi, sambil mengangkat kedua tangannya ke langit, dia mengucap, ya Rabbi ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku, wa mat'amuhu haram, tetapi makanannya haram, wa masyrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia tumbuh dari barang-barang haram, fa anna yustajabu lihadza, maka mana bisa Allah mengabulkan doa orang ini. Nah, syarahnya Bapak Ibu, Nabi SAW mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba.
Sesungguhnya Allah Maha Suci, tidak menerima kecuali yang suci. Ada yang mengartikan bahwa Allah Maha Suci ini suci dari segala aib dan keburukan. Karena Allah Ta'ala suci dari segala aib dan keburukan, maka tidak menerima sedekah kecuali berasal dari harta yang suci dan halal. Ini ada yang mengartikan seperti itu Bapak Ibu. Sementara ulama lain mengatakan hadis ini lebih umum. Jadi tidak hanya mencakup masalah harta yang disedekahkan. Jadi karena artinya lebih umum, berarti maknanya Allah tidak menerima amal apapun kecuali yang baik dan suci dari segala perkara yang merusak. Apakah itu riya, apakah itu takabur, apakah itu ujub. Nah, ini makna umumnya ma'asyiral muslimin. Nah, juga tidak menerima harta kecuali yang halal dan suci. Kata ulama tadi, ya, kesucian itu kan terjadi pada 3 perkara. Pada perbuatan, pada perkataan, dan keyakinan. Ada perbuatan yang suci dan buruk, ada perkataan yang suci dan buruk, juga ada keyakinan yang suci dan buruk. Ya, keyakinan kan kita tahu, ada orang meyakini kebenaran, ada orang meyakini keburukan, begitu. Nah, selanjutnya dia meneruskan perkataannya. Di antara perkara yang menjadikan suci amal, ya, perkara yang menjadikan amal kita suci adalah makanan yang halal dan suci. Jika makanannya halal, jika makanannya suci, niscaya amal menjadi suci pula. Kalau tidak, maka amal tidak akan suci. Begitu Bapak Ibu. Jadi hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa amal itu tidak akan diterima Bapak Ibu kecuali kita memakan makanan yang halal. Ya, jadi kalau kita makanannya halal, ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ya, maka amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibuktikan pada akhir hadis tadi. Nabi menjelaskan orang yang safarnya lama, rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu. Ini ditafsirkan para ulama dengan jamaah haji yang lagi wukuf di Arafah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan bahwa Allah itu tidak patut diserupakan dengan makhluk. Kenapa? Karena Allah Maha Suci, sementara makhluk tidak suci. Makanya kalau kita membaca sifat-sifat Allah Bapak Ibu, kan banyak sifat Allah dalam Al-Quran, seperti tangan, wajah, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Nah, ini berarti kita tidak boleh menyerupakan dengan makhluk. Karena Allah jelas mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengan siapapun. Kemudian dalam surat Asy-Syura ayat 11 Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan siapapun. Wa huwas samiul basir. Dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa innallaha azza wa jalla, ya, Allah azza wa jalla amarul mu'minin bima amara bihil mursalin, memerintahkan orang-orang beriman sama seperti perintahnya kepada para rasul. Maksudnya Bapak Ibu tidak ada perbedaan gitu loh. Baik ini para rasul, baik itu orang-orang beriman, perintahnya sama. Jadi mereka sama-sama diperintah memakan hasil yang halal dan mengerjakan amal soleh. Maksudnya kalau para nabi saja yang mereka adalah nabi yang diutus Allah Ta'ala diperintahkan untuk memakan makanan yang halal, maka bagaimana dengan saya? Maka bagaimana dengan kita semua yang notabene adalah orang awam begitu. Dan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, silakan dibuka surat Al-Baqarah 168. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah.
makanlah apa-apa di bumi yang halal dan thayyib. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Jadi dalam surat Al-Baqarah 168 ini kita Bapak Ibu disuruh memakan makanan yang halal dan thayyib. Ayat ini dibacakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani mustajabat da'wah." Tolong doakan kepada Allah agar saya menjadi orang yang doanya mustajab. Apa jawaban Nabi Bapak Ibu? Nabi SAW mengatakan, "Ya Sa'du, wahai Sa'ad, atib mat'amak, perbagus makananmu, persuci makananmu, takun mustajabad da'wah, niscaya doamu mustajab." Nah, mungkin kadang-kadang kita sering berdoa kepada Allah dan tidak kunjung dikabulkan. Bapak Ibu, mungkin kita berdoa tapi kita sendiri yang menghalangi terkabulnya doa itu. Loh, kok bisa? Karena kita memakan makanan yang haram. Nabi SAW melanjutkan kepada Sa'ad, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih," demi Rabb yang jiwa Muhammad dalam tangannya, "Innal abda la yaqdhiful luqmatal harama fi jawfi." Hamba itu benar-benar memasukkan satu suapan haram dalam perutnya. Cuma satu suapan Bapak Ibu, satu sendok lah gampangannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yataqabbalullahu minhu amala arba'ina yauma." Maka Allah tidak menerima amalnya selama 40 hari. Itu gara-gara satu suap makanan haram. Wa ayyuma abdin nabata lahmuhu min suhtin fannaru aula bihi. Dan hamba manapun yang dagingnya tumbuh dari barang haram, maka neraka yang lebih patut baginya. Na'udzubillah Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua orang-orang yang makanannya adalah suci dan halal. Kemudian dalam riwayat At-Tabarani tentang orang haji Bapak Ibu, Nabi SAW bersabda, "Idza kharajar rajulu hajjan," jika seseorang keluar untuk haji, binafaqatin thayyibah, dengan nafkah yang thayyib, yang suci, wa wada'a rijlahu fil ghariz, kemudian dia meletakkan kakinya pada tempat pijakan. Ya, jadi kalau dia naik unta berarti kan dipijakan kaki, kalau dia naik bis berarti kan di atas bis, kalau dia naik pesawat berarti kan di pesawat. Fanada, kemudian dia memanggil ketika di miqat itu, labbaik Allahumma labbaik, ya, dia berniat seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadahu munadin minas sama, dipanggil, ya. Jadi dipanggil oleh seseorang dari langit yang mengatakan labbaika wa sa'daik. Ini Allah Ta'ala, ya. Labbaika, kalau tidak Allah maka malaikat. Intinya ketika hamba mikot Bapak Ibu di tempat kalau panjenengan dari Madinah, ya, mau umroh untuk haji atau mau ihram untuk haji atau umroh, kan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Kalau umroh labbaik Allahumma umratan, kalau haji labbaik Allahumma hajjan. Baru kemudian labbaik Allahumma labbaik terus. Nah, ketika orang itu datang dengan nafkah yang thayyib, panggilan labbaiknya itu disambut dari langit. Labbaika wa sa'daik. Artinya itu selamat datang kepadamu, semoga kamu berbahagia. Artinya kurang lebih seperti itu. Zaduka halal, ya, bekalmu halal. Wa rahilatuka halal, kendaraanmu halal. Wa hajjuka mabrurun ghairu ma'zur, dan hajimu adalah haji yang mabrur, bukan haji yang penuh dengan dosa.
Kebalikannya, wa idza kharajar rajulu bin nafaqatil khabithah. Kalau seseorang keluar untuk haji, naudzubillah, dengan nafkah yang buruk, ya, dengan harta yang tidak halal, fa wada'a rijlahu fil gharz, kemudian dia meletakkan kakinya pada tempat pijakan kaki, fanada, dan bertalbiyah, berniat labbaik Allahumma labbaik, najahu munajin minas sama, dijawab Bapak Ibu dengan penyeru dari langit, la labbaika wala sa'daik. Itu kalau arti kasarannya, ya, bahasa kita wis gak labbaik labbaikan, mungkin begitu. Jadi ketika orang datang dengan barang yang tidak suci mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, dibalas dari langit la labbaika wala sa'daik, ya, tidak ada selamat datang kepadamu, tidak ada ucapan bahagia atasmu, zaduka haram, bekalmu haram, wa nafaqatuka haram, nafkamu haram, wa hajjuka ghairu mabrur, dan hajimu tidak mabrur. Itu Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan panjenengan semua orang-orang yang senantiasa mencari-cari makanan yang halal. Kalau makanannya halal sesuai hadis yang kita bahas malam hari ini, maka amal ibadah kita, doa kita juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya Bapak Ibu, para ulama itu berselisih pendapat, ya, tentang haji yang dilakukan dari barang haram. Juga berbeda pendapat tentang orang yang mengerjakan sholat dengan pakaian haram. Mungkin dia sholat tapi pakaiannya mencuri. Dia berangkat ke masjid sholat tapi sandalnya gasap misalnya. Nah, ini para ulama berbeda pendapat gitu. Tetapi hadis Abu Hurairah ini Bapak Ibu menjelaskan bahwa amal soleh apapun tidak akan diterima oleh Allah ketika seseorang menggunakan sesuatu yang haram. Dan pendapat ini yang dikuatkan Ibnu Rajab Al-Hambali. Ada seorang ulama namanya Wuhaib bin Al-Wurdi rahimahullah berkata, "Lau qumta maqama hadhihi sariyah," jika engkau mengerjakan sholat sangat lama seperti lamanya tiang ini berdiri, ya. Sariyah itu tiang Bapak Ibu, ya. Jadi dia mengatakan jika engkau mengerjakan sholat sangat lama seperti lamanya tiang ini berdiri, lam yanfa'ka syai'un, itu tidak berguna bagimu, hatta tanzura, hingga engkau melihat, ma yadkhulu batnaka, apa yang masuk dalam perutmu, halalun au haram, apakah halal atau haram. Jadi tentang haji, tentang sholat dengan pakaian haram, para ulama ada dua pendapat Bapak Ibu. Ada yang mengatakan sesuai hadis kita enggak diterima sama sekali. Ada yang mengatakan diterima tapi enggak tahu dalilnya apa. Tapi kita sebagai seorang muslim lebih baik berhati-hati. Jadi jangan sampai masuk dalam tubuh kita, anak istri kita, barang-barang yang haram. Kemudian pelajaran selanjutnya Bapak Ibu, bersedekah dengan barang haram tidak akan diterima Allah Ta'ala, ya. Bersedekah dengan barang haram tidak akan diterima Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda, la yaqbalullah sholatan bi ghairi tahur. Allah tidak menerima sholat yang dilakukan tanpa bersuci. Panjenengan sholat tanpa wudhu, Pak, diterima mboten? Enggak diterima. Wala shadaqatan min ghulul, dan Allah tidak menerima sedekah dari barang ghulul. Ghulul itu barang curian, nggih. Dari barang curian. Kadang orang itu mengatakan, loh aku ngambil ini kan untuk silaturahim, untuk anak-anak yatim dan lain sebagainya. Dijawab sama Nabi SAW, man asoba malan min ma'tham, barang siapa mendapat harta dari dosa. Ya panjenengan tahulah apa maksud mendapatkan harta dari dosa. Ya cara mendapatkannya itu bukan halal gitu loh Bapak Ibu. Fawasala bihi rahima, kemudian harta itu digunakan untuk nyambung rahim, diberikan kepada bapaknya, ibunya, pamannya, putra pamannya, ponaannya, misanannya, ya.
au tasaddaqa bihi atau disedekahkan, au anfaqahu fi sabilillah atau dia nafkahkan fi sabilillah, apakah untuk beli senjata dalam perang ataukah untuk memberikan bantuan kepada pasukan yang berjihad. Karena barang haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jama'allahu dzalika jami'an, ya. Allah mengumpulkan semua harta itu seluruhnya, tsumma qadhafa bihi fi nari jahannam, kemudian pemiliknya beserta harta tersebut dilemparkan Allah bersama-sama dalam neraka jahanam. Naudzubillah. Kemudian Ibnu Abbas ditanya Bapak Ibu tentang seseorang yang memiliki pekerjaan, kemudian berbuat zalim dalam pekerjaan itu dan mengambil yang haram, kemudian bertaubat, ya. Setelah bertaubat, ia menggunakan hartanya untuk haji, sedekah dan memerdekakan budak. Ibnu Abbas bagaimana menjawab Bapak Ibu? Ibnu Abbas mengatakan, innal khabitha la yukaffirul khabith. Sesungguhnya keburukan itu tidak bisa menghapus keburukan. Makanya kalau kita merasa punya barang haram yang kita dapatkan dari cara yang zalim, segera kembalikan, Pak. Jangan berlama-lama bersama kita. Naudzubillah, hanya akan mendatangkan kesialan dan malapetaka. Kemudian tentang bersedekah dengan harta haram, ya. Ini ada dua gambaran. Jadi bersedekah dengan harta haram ini ada dua gambaran Bapak Ibu. Gambaran pertama, seorang pencuri, perampok, pengkhianat, ya, atau semisalnya mengeluarkan harta yang dirampok atau dikorupsi untuk sedekah bagi dirinya. Nah, ini yang dimaksud pada hadis kita, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ia tidak mendapat pahala, justru mendapat dosa karena mempergunakan harta orang lain tanpa izin, ya, seperti itu. Kemudian gambaran yang kedua Bapak Ibu, yang kedua itu seseorang bentuk kedua yang dilakukan seseorang terhadap harta rampasan atau harta curian, ya. Jika seorang perampas menyedekahkan harta atas nama pemiliknya ketika perampas tidak mampu mengembalikan harta tersebut. Misalkan ada maling gitu kan, dia sudah mencuri sekian, atau ada rampok dia mencuri sekian. Nah, harta ini punya dia sekarang, dimiliki dia tapi bukan milik dia kan, karena nyolong. Nah, sama dia, ya wis saya tak tobat, ini tak sedekahkan atas nama pemiliknya, bukan atas nama dia. Nah, kalau seperti ini ada beberapa ulama yang membolehkan Bapak Ibu, seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan lainnya. Apalagi kalau misalkan sudah lama dan tidak mungkin dikembalikan kepada pemiliknya gitu. Jadi pemiliknya tidak tahu, nggak jelas siapa, namanya juga harta colongan campur jadi satu. Kemudian dia bertaubat, ya Allah ini saya sedekahkan atas nama mereka yang mempunyai gitu. Nah, kalau seperti ini kan barang haram Pak, Bu, tetapi disedekahkan atas nama pemiliknya, kata para ulama yang tadi disebutkan, maka itu adalah halal, boleh gitu. Kemudian lanjutan hadis tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Tsumma dzakara abdan asy'atsa aghbar." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seorang hamba yang kusut rambutnya, tubuhnya penuh dengan debu Bapak Ibu, yutilus safar, safarnya panjang, rafi'an yadaihi, dia mengangkat kedua tangannya, ya Rabbi ya Rabb, wahai Robku, wahai Robku. Ini maksudnya apa? Kata para ulama, ini kondisi seseorang yang musafir dan safarnya adalah safar haji, kemudian sedang wukuf di Arafah. Sedang wukuf di Arafah. Meskipun sekarang kondisinya kan berhotel misalnya di
di tempatnya itu mungkin ber-AC dan lain sebagainya, nggih. Tetapi kan tetap tidak mungkin lah orang itu melondri kan Bapak Ibu, tidak mungkin kan dia keramas ya kan, seperti itu. Apalagi zaman dulu, ya. Jadi penuh dengan debu, rambutnya kusut, merengek kepada Allah, apalagi setelah asar sampai maghrib itu, tanggal 9 Dzulhijjah itu kan waktu berdoa kan. Makanya zuhur sama asar itu kan disuruh kita menjamak pada waktu zuhur. Tujuannya apa? Biar setelah itu kita nggak fokus sholat asar lagi, hanya fokus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai maghrib. Ketika maghrib pun kita tidak sholat maghrib dulu, tapi segera ke Muzdalifah, baru nanti sholat maghrib dan isya itu di Muzdalifah, seperti itu. Nah ini di Arafah, padahal di tempat yang suci, lagi wukuf, musafir apalagi ya, sambil angkat tangan ya. Ini adalah kondisi yang menjadikan doa itu mustajab Bapak Ibu. Namun meskipun demikian, karena dia datang dengan makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, maka Allah tidak mengabulkan doanya, juga tidak menerima ibadahnya. Wallahul musta'an. Jadi Bapak Ibu ini pelajaran bagi saya dan panjenengan semua. Karena ini adalah tentang memperbaiki harta. Mari kita lihat harta kita. Kita bekerja sudah benar enggak? Kita bekerja sudah profesional enggak? Kadang-kadang ada orang itu bekerja Bapak Ibu profesional iya, tapi enggak ada niat ibadah. Sehingga dia keluarnya tuh nggak ada nilai pahala, hanya nilai mencari pekerjaan gitu aja, mencari uang gitu aja. Padahal kalau dia niatkan ya sejak pulang, sejak kembali niatkan ibadah itu insya Allah bernilai pahala begitu. Oke? Terus kadang-kadang kita juga ya kita paling ngerti lah dengan pekerjaan kita Bapak Ibu. Cuma kalau kita tidak tahu, makanya kita diperintahkan untuk belajar dan belajar dan belajar. Karena kadang-kadang orang itu menganggap pekerjaannya pekerjaan yang halal karena dia tidak ngerti. Baru setelah dia ngaji, ya Allah rupanya ini haram, tidak boleh. Penjual misalnya, lu saya jual ini selama ini, rupanya ini tidak boleh dijual misalnya, ya kan? Nah ini kita juga harus berhati-hati Bapak Ibu. Makanya kita harus banyak belajar, banyak menghadiri majelis ilmu biar ngerti. Jangan sampai kita ini selama ini hanya bekerja dan bekerja, rupanya harta yang kita dapatkan adalah harta yang haram. Kemudian terakhir di sini pelajaran yang diambil dari hadis ya Bapak Ibu. Pertama, perintah untuk beramal secara ikhlas untuk Allah semata, bukan untuk tujuan lain. Kenapa? Karena tadi kan pada awal hadis Allah itu maha suci, tidak menerima kecuali yang suci-suci. Amal itu dikatakan suci kalau kita mengerjakannya murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengerjakannya bukan pengen dipuji orang, bukan pengen diapresiasi pimpinan ya. Semuanya murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ada pejuang ya, Khalid bin Walid kalau tidak salah itu Bapak Ibu, dia mengatakan inna nuqatilu, kita berperang ini kai yardal ilahu bina, agar al-ilah Allah ridha kepada kita, kepada kami. La nuqatilu, kita tidak berperang kai yardo bina Umaru, kita tidak berperang agar Umar ridha kepada kita. Padahal khalifahnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tapi tetap kita berperang ini ya, karena sebagai prajurit itu bukan untuk Umar, tapi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kadang-kadang kita itu beramal tapi mengharap apa? Pujian atau wajah pimpinan. Nah, ini naudzubillah. Kalau seperti itu ya nggak akan diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita diperintahkan berinfak dari harta yang halal Bapak Ibu nggih. Jadi kita perhatikan ketika kita berinfak ini harta halal apa enggak gitu loh. Ya, karena kalau tidak halal ya naudzubillah enggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada dasarnya para nabi sama dengan umatnya dalam hukum-hukum syariat ya, tidak ada perbedaan. Ya contohnya tadi perintah kepada kaum beriman, perintah kepada para rasul sama Pak.
masing-masing disuruh memakan yang halal. Kemudian di antara sebab terkabulnya doa ada 4 nggih. Jadi sebab terkabulnya doa itu ada 4. Pertama, safar yang panjang. Jadi kalau orang itu lagi musafir, Pak, safar yang untuk ketaatan tentunya nggih. Itu jenengan dalam kondisi safar itu doa panjenengan mustajab loh. Manfaatkan gitu. Yang kedua, kondisi yang sangat sederhana. Ya, sama seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika minta hujan kan pas sholat istisqa itu kita disuruh keluar dengan pakaian yang sangat-sangat sederhana. Jangan kita datang kepada Allah minta hujan tapi berangkatnya numpak Pajero misalnya. Nah itu nggak disunahkan ya. Jadi kondisi yang sangat sederhana seperti rambut kusut, tubuh penuh dengan debu, minta kepada Allah Ta'ala itu kemungkinan besar langsung dikabulkan. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan ke langit, Pak. Jadi disebutkan dalam hadis itu Allah malu. Ada hamba angkat tangan ya, kemudian dikasih 0, Allah itu malu, Pak. Gitu loh. Yang keempat, mengulang-ulang memanggil Allah dengan kalimat Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Ini termasuk perkara-perkara yang semua tadi disebutkan dalam hadis ini menjadikan doa kita mustajab. Tetapi meskipun semua kondisi tadi gara-gara kita datang dengan makanan yang haram, pakaian yang haram, minuman yang haram, nafkah yang haram, akhirnya itu semua tidak ada gunanya. Seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua Bapak Ibu orang-orang yang senantiasa memakan makanan yang halal, pekerjaannya pekerjaan yang halal, sehingga ketika kita beribadah, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah atau ada pertanyaan? Bisa jam berapa? Nggih, monggo kalau ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Jadi ada ulama itu yang sangat keras Bapak Ibu. Ini cuma cerita saja, nggih. Ada ulama itu yang sangat keras. Keras dalam arti sangat berhati-hati terhadap makanan atau harta yang haram. Jadi ulama-ulama itu seperti Tawus ya, seperti Wuhaib bin Al-Wurdi, itu sampai nggak mau mempergunakan fasilitas yang dibangun pemerintah kalau itu jelas-jelas dari barang haram, sampai seperti itu. Ya saking kerasnya itu. Ya. Kemudian kalau Imam Ahmad ini yang nggak keras, tengah-tengah ya. Beliau memberi rukhsah, ya rukhsah itu keringanan terhadap fasilitas yang dibangun pemerintah jika memang untuk kepentingan umum seperti masjid, jembatan, pabrik dan lain sebagainya. Karena fasilitas-fasilitas ini menurut Imam Ahmad dibangun dari harta fai'. Harta fai' itu harta baitul mal. Kecuali kalau kita yakin dibangun dari harta haram, Pak. Ini pendapat Imam Ahmad. Atau membangun di atas tanah rampasan misalnya, maka kita wajib tidak menggunakannya karena jelas dibangun dari barang haram. Jadi sampai seperti itu, karena berkaitan dengan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Nggih, insyaallah sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Tentunya pertama kali buat saya sendiri sebelum yang lainnya. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.